Assalamualaikum Bapak, apa Bapak ada waktu luang hari ini untuk saya? Waalaikumsalam Bu. Ada apa Bu ya? Saya lihat sepertinya Ibu agak agak murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bapak, saya jadi terganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa Bu. Kita memang untuk saling membantu. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantunya nanti? Dengan senang hati, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi atau pencerahan dari Bapak tentang masalah saya yang sedang saya hadapi Pak. Kalau boleh saya tahu masalahnya apa ya Bu ya? Tolong Ibu ceritakan yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Bapak ingat tidak, beberapa hari yang lalu pengawas datang ke sekolah dan mensupervisi kelas saya. Waktu itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Loh, kok bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya sih Pak, tidak terlalu serius masalahnya. Oh, tidak terlalu serius. Bisa Ibu sampaikan maksudnya gimana tidak terlalu serius? Begini, waktu itu kan waktu saya disupervisi oleh pengawas, pengawas mengkritik saya tentang proses saya mengajar di kelas. Proses mengajarnya bagaimana Bu? Apakah Ibu bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana sehingga mendapat kritikan dari pengawas? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks seperti guru-guru yang lain. Jadi bagaimana dengan tanggapan Ibu serta bagaimana dengan tanggapan Bapak pengawas? Kebetulan pada saat itu saya sejujurnya ya, saya menyampaikan kepada Bapak pengawas, saya menggunakan berbagai sumber mengajar seperti buku referensi perpustakaan, media dari internet yang saya ambil, dan yang terpenting mengacu pada kurikulum. Nah, pada saat saya menyampaikan hal seperti itu, beliau marah dan merasa tersinggung karena pernyataan saya. Oh, jadi masalahnya begitu ya Bu ya. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu ya. Maaf nih Bu ya. Selama ini apa Ibu lakukan? Apa yang Ibu lakukan selama proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku, referensi perpustakaan, bahan dari internet yang saya ambil, mengajak siswa untuk menonton video yang menyenangkan dan video-video pembelajaran yang interaktif. Mengapa Ibu tidak mencoba untuk menggunakan buku teks yang sudah tersedia di sekolah? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan sudah mempermudah siswa, juga termotivasi, dan juga mengacu kepada kurikulum. Menurut pendapat saya sebenarnya apa yang Ibu lakukan itu sudah sangat bagus ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan karakter anak-anak kita kan berbeda-beda dan tentu sumber belajarnya pun yang diharapkan mungkin berbeda-beda gitu. Betul juga sih Pak, kenapa ya saya nggak kepikiran begitu. Selama ini ada beberapa siswa memang yang hasil belajarnya sangat kurang. Itulah saya memang tidak terpikiran seperti yang Bapak sampaikan.
belum maksimal gitu Bu ya. Ya, Itulah Bu, karena kan di sekolah kita kan tiap tahun ada pengadaan buku teks sebagai sumber belajar. Tentu ini untuk memudahkan kita guru dan juga siswa. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin seperti itu Bu, supaya kita juga harus maksimal memanfaatkan sumber belajar yang tersedia di sekolah kita. Misalnya perusahaan ini mungkin sekolah baru mampu menyediakan buku teks gitu. ya, saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Nah, jadi sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah menyampaikan keluhan pada saya? Ya, terus terang setelah mengikuti perbincangan dengan Bapak, saya menjadi tenang dan nyaman. Saya menjadi resah di rumah akhir-akhir ini dengan masalah yang saya hadapi, sehingga membuat kerjaan saya yang lainnya terbengkalai, Pak. Oh gitu ya. Mungkin jika saya bisa menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman saat supervisi kemarin itu mungkin Ibu tidak menggunakannya karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, mungkin Ibu memberikan argumen sehingga hal itu mungkin membuat pengawas tersinggung. Lalu menyampaikan hal-hal tersebut mungkin secara langsung kepada kepala sekolah gitu ya. Iya ya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Oh, kalau menurut saya untuk masalah ini mungkin kita bisa mempersiapkan diri Bu. Jika ditegur oleh kepala sekolah nantinya, Ibu pun harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin beliau tentu akan menyampaikan hal-hal positif sehingga tidak mengganggu terhadap kinerja Ibu. Dan saya yakin kepala sekolah akan menyampaikan hal-hal yang positif dan akan membuat Ibu Mariani mungkin akan bertambah semangat ya dalam mengajar nantinya. Mudah-mudahan ya Pak. Ya, kita harapkan seperti itu. Jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa Ibu punya rencana ke depannya bagaimana? Ya, saya berniat menemui beliau untuk menceritakan hal tersebut. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik kepada saya. Ya, Itu yang akan saya lakukan. Ya Bu, mudah-mudahan seperti itu ya. Lalu apa ada hal lain mungkin yang akan Ibu lakukan? Ya, saya juga akan menemui pengawas dan akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, untuk kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran dari pengawas untuk memberikan solusi kepada saya bagaimana proses pembelajaran yang terbaik untuk saya. Ya, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun saya menggunakan sumber yang seperti saya katakan tadi, yaitu sumber buku referensi dari perpustakaan, mengambil bahan-bahan dari internet. Saya juga akan menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, karena saya merasa anak sudah nyaman dengan gaya saya mengajar. Ya, saya sangat setuju itu Bu ya. Langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Gitu. Ya, syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir juga sebenarnya, takut salah langkah Pak.
syukurlah Bu, sudah karena Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, mungkin Ibu punya komitmen ya kan? Kira-kira kalau boleh saya tahu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya, untuk hal itu dalam proses pembelajaran saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tadi ya Pak ya, tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan nantinya untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Pak. Mungkin saya nanti akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lain. Jadi kami nanti bisa sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Ya, itu merupakan hal yang sangat baik Bu ya. Ide itu sangat baik. Semoga segera dapat terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak atas Ya. waktunya Sama-sama. mendengar keluhan dari saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga nanti kita menjadi guru yang teladan bagi anak-anak didik kita ya Pak. Ya Bu, sama-sama. Saling membantu lah kita di sekolah ini. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan menjumpai saya di ruang saya. Saya pamit ya ke ruang saya Pak ya. Ya Bu, ya. Silahkan Bu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Sama-sama Bu. selalu. Ya, sama-sama.